Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serta para panitia lomba yang semangatnya luar biasa. Dalam kesempatan yang penuh dengan ukhuwah ini, izinkan saya menyampaikan nasihat-nasihat untuk kita semua tentang bagaimana cara bersinergi, bekerja sama untuk mencapai falah atau kesejahteraan bersama. Salah satu hal yang paling mungkin untuk kita implementasikan adalah dengan menjauhi budaya konsumtif. Lantas apa relevansinya meninggalkan budaya konsumtif dan juga kesejahteraan bersama atau falah? Ya, sahabat sekalian, memang tantangan kita hidup di zaman sekarang adalah we over, alias kita terlalu berlebih-lebihan. Gaya hidup saat ini bisa digolongkan menjadi 3, food, fashion, and fun, yang menjadi faktor terbesar yang mempengaruhi perilaku konsumtif. Saat ini faktanya memang kita berkompetisi, berlomba-lomba untuk mengejar apa yang diinginkan dan juga mencari kesenangan. Pun memang dalam Islam sendiri melihat hal itu sebagai naturalisme yang memang secara naluriah ada di dalam diri manusia untuk memenuhi keinginan-keinginannya, pun memang mencintai kesenangan itu sendiri. Sebagaimana hal ini disebutkan di dalam Quran Surah Al-Imran ayat yang ke-14. Namun sahabat sekalian, Islam tetap memberikan batasan-batasan untuk dorongan-dorongan yang ada di dalam diri manusia itu tadi, yaitu perlu adanya pengendalian terhadap dorongan tersebut. Bayangkan kita mengeluarkan begitu banyak uang hanya untuk mengejar sesuatu yang sifatnya sementara, pengoleksian barang-barang mewah dan juga pembelian barang ketika saat hit saja. Ketika semua itu sudah berlalu, ya barang-barang tersebut tidak lagi digunakan. Bagaimana mungkin kita membeli barang-barang itu semua hanya untuk mengejar eksistensi di kelompok masyarakat? Padahal sahabat semua, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan kepada kita dalam Quran surah Al-Isra ayat yang ke-26 sampai 27. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa bani sabil wa la tubazzir tabzira innal mubazirina kanu ahwana syayatin kanu syaitanu li rabbihi kafura. Sahabat sekalian, dalam tafsir Al-Hidayah ila Bulugh An-Hinayah menjelaskan bahwa harta yang kita miliki saat ini merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala yang mana tidak diperkenankan untuk digunakan dalam hal-hal maksiat ataupun tidak bermanfaat. Harta harus dikelola secara baik dan bijaksana, sementara boros dan berlebih-lebihan merupakan satu sikap yang tidak dibenarkan di dalam syariat. Sahabat sekalian, sudah saatnya kita meninggalkan budaya konsumtif ini dengan melek kepada keuangan berbasis syariah. Salah satu contohnya misalkan melalui investasi, di mana pengelolaan dan penjagaan harta kita itu secara syariat, yaitu berdasarkan kepada Al-Quran, As-Sunnah, dan juga ijtihad para ulama, yang mana prinsip-prinsip yang dimaksudkan itu adalah yang pertama, tentunya tauhid, di mana semua ini pasti akan didedikasikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam pengelolaan aktivitas pengelolaan keuangan syariah ini tidak ada atau terbebas dari yang namanya maghrib, maisir, spekulasi, riba, pelebihan terhadap pinjaman yang dipersyaratkan, kemudian gharar sebagai ketidakjelasan. Hal ini jelas dilarang di dalam Islam. Karena dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala dengan sangat tegas dalam Quran surah An-Nisa ayat yang ke-29 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu awmanakum bainakum bil batil. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. Prinsip yang keempat adalah profit and loss sharing. Di dalam Islam menjunjung tinggi yang namanya keadilan. Rugi sama-sama dibagi, begitu pula dengan keuntungan sesuai dengan akad yang telah disepakati di awal, di mana di dalam keuangan syariah, akad tersebut merupakan komponen terpenting dan paling ditekankan, karena harus adanya kesepakatan atau kontrak di antara pihak-pihak yang berserikat tersebut. Kemudian yang terakhir adalah di dalam keuangan syariah, termasuk juga perbankan. Perbankan syariah ini akan mengintermediasi harta yang kita investasikan kepada sektor produktif.
Ketika sektor produktif ini mendapatkan dukungan permodalan yang lebih besar, maka akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketika pertumbuhan ekonomi kita semakin grow, itu artinya kesejahteraan atau falah tadi mampu dicapai lebih baik. Oleh karenanya, sahabat sekalian, dengan meninggalkan budaya konsumtif serta melek terhadap keuangan berbasis syariah dan mengoptimalisasi layanan produk dari keuangan syariah termasuk juga perbankan, maka kita telah berkontribusi, bekerja sama, dan bersinergi untuk mencapai falah dan kesejahteraan. Dan kita pun bukan hanya mendapatkan keuntungan di dunia saja, namun berkah insya Allah sampai akhirat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.